Manusia di akhir zaman nanti akan hidup di dalam masa fitnah yang dahsyat melanda. Bagikan gelombang yang silih berganti menerpa, fitnah terus berdatangan hingga membuat keimanan manusia mudah sekali tergoncang. Berbagai macam fitnah akan muncul untuk meruntuhkan keimanan umat muslim. Dan semua ini nanti akan dirangkum dengan satu fitnah besar yang akan dialami oleh umat akhir zaman. Apa dia? Fitnah Dajjal. Karena kala itu ketika orang bertemu Dajjal itu sampai tidak bisa membedakan ini sebenarnya benar atau salah. Bahkan dia itu yang akan menyesatkan manusia. Syaitan lah bahasanya gitu. Walaupun dia jasadnya manusia. Tapi nanti ketika masanya orang bertemu dengan Dajjal itu dia nggak tahu ini malaikat apa setan. Oh, gitu. Ini benar apa salah ya? Coba bayangkan sampai sebegitunya. Kenapa? Karena fitnah syubhat yang dia bawa itu luar biasa. Dan inilah Poros Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, setiap perbuatan yang kita lakukan semasa hidup di dunia pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hari penghakiman tersebut akan datang setelah kemunculan Dabat Al-Ard. Makhluk ini akan memberikan tanda cerah di wajah orang mukmin dan tanda gelap di wajah orang kafir. Namun, sebelum Dabat Al-Ard muncul dan memberi tanda kepada manusia, sesungguhnya fitnah-fitnah yang telah menempel di lubuk hati manusia akan menandai kesolehan seseorang. Banyaknya fitnah besar yang menyebabkan tercampurnya kebenaran dan kebatilan. Bagikan gelombang yang silih berganti menerpa pantai, fitnah terus berdatangan hingga membuat keimanan manusia mudah sekali tergoncang. Dalam Al-Quran, fitnah memiliki beberapa makna, yaitu syirik, siksaan, bencana, dan hukuman. Fitnah juga bermakna menghalangi manusia dari jalan Allah. Sahabat yang dicintai Allah, fitnah akhir zaman bukan main berat tantangannya. Saking beratnya fitnah yang dihadapi oleh umat akhir zaman, ada di antara mereka yang di waktu pagi dalam keadaan beriman, namun di sore harinya telah berubah menjadi kufur. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat ada fitnah-fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Pada pagi hari, seseorang dalam keadaan beriman, tetapi pada sore hari ia menjadi kafir. Sebaliknya, pada sore hari seseorang dalam keadaan beriman, namun di pagi hari ia dalam keadaan kafir. Orang yang duduk pada masa itu lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi SAW pernah menyampaikan satu hadis ya, ketika berbicara tentang fitnah. Badiru bil a'mali fitanan. Kalau sudah datang zaman di mana nanti akan banyak sekali fitnah, zaman di mana banyak sekali cobaan dan ujian, maka hendaknya kalian menyegerakan diri untuk melakukan berbagai macam bentuk amal soleh. Nah, fitnah akhir zaman itu luar biasa banyak. Di antara fitnah akhir zaman yang berat untuk bisa kita hadapi itu adalah satu, fitnah yang disebut dengan fitnah syubhat. Fitnah syubhat, fitnah ujian, cobaan. Syubhat itu artinya samar, tidak jelas. Itu syubhat. Jadi fitnah syubhat itu fitnah yang membuat orang itu menjadi samar dan tidak jelas. Yang ma'ruf, yang baik, seolah mungkar, buruk. Yang buruk, seolah baik. Ini yang disebut dengan fitnah syubhat. Iya, penyakit syubhat yang merangsek ke dalam hati seorang mukmin akan merusak ilmu dan keyakinannya secara perlahan-lahan. Syubhat akan menguasainya hingga dia meyakini yang ma'ruf sebagai kemungkaran, yang sunnah sebagai bid'ah, dan yang batil sebagai al-haq. Sehingga lama-kelamaan dia akan terseret kepada kemunafikan, bahkan kekafiran.
Ini jelas merupakan peringatan penting bagi setiap mukmin bahwa fitnah syubhat sangat berbahaya. Di mana godaan dunia dikemas demikian menggiurkan sehingga menyebabkan seseorang dengan mudahnya mengadopsi nilai-nilai jahiliyah modern dan menggadaikan agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dulu namanya bakti sama orang tua ngomong nurut, itu perilaku baik. Tapi orang sekarang ketika terlalu nurut sama orang tuanya, akan ada omongan, kamu sama orang tua nurut-nurut banget sih. Nah, begitu. Jadi seolah kalau orang nurut sama orang tuanya itu, dia bilang kolot gitu. Nah, ini syubhat namanya. Dulu namanya seorang wanita itu, kalau sudah maghrib belum di rumah, itu jadi aib itu, berat. Tapi kalau sekarang ini, sebelum maghrib sudah di rumah, dibilang orang, aduh ini terlalu tradisional, ini orang pingitan, gitu kan? Nah di sini maksudnya fitnah syubhat. Dan nilai-nilai agama jadi modelnya seperti ini. Nah disinilah fitnah syubhat. Perkara syubhat ini Rasulullah telah memberikan tuntunannya. Bagaimana kita seharusnya bersikap sebagai seorang mukmin. Dan Nabi SAW sudah mengatakan bahwa inna mimma akhsha alaikum, salah satu yang paling aku takuti di antara kalian itu adalah fitnah mudillat, fitnah yang menggelincirkan kalian dari kebenaran, salah satunya ini. Maka ketika kita berbicara tentang fitnah syubhat, ada jalan keluar yang harus kita pegang. Apa dia? Ilmu. Jadi sering-seringlah datang ke taman ilmu, taman surga, sehingga kita tahu ini yang benar mana, yang salah mana, yang buruk mana, ditempatkan lagi sesuai dengan koridornya. Gitu ya. Jangan ngikut ini budaya yang katanya modern, ini budaya yang maju, tapi ternyata semua tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh syariat. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini banyak sekali fitnah hadir di sekeliling kita. Fitnah-fitnah ini akan menenggelamkan siapa saja yang tidak waspada dan menjaga diri. Di antara fitnah-fitnah itu terdapat di dalamnya fitnah harta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ya, harta merupakan ujian dari semua sisi, dimulai dari saat mengumpulkannya hingga saat membelanjakannya. Kegemaran menumpuk harta yang tidak pernah mencapai titik klimaks membuat seseorang menghalalkan segala cara demi ambisinya. Alih-alih mencari pekerjaan yang barokah, manusia seringkali terjerumus ke dalam pekerjaan setan. Na'udzubillahi min dzalik. Fitnah yang kedua itu fitnah syahwat. Syahwat itu selera, keinginan, ujian selera, ujian keinginan, itulah fitnah syahwat. Macam-macam. Contoh, orang itu inginnya apa sih? Tentu semuanya dunia ini ya. Inginnya apa contoh? Ada apa? Ingin kaya, harta. Ya, ini termasuk bahagian yang disitir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 14. Bahwa zuyyina linnasi hubbus syahawat. Nanti akan dibikin indah pada manusia itu keinginan pada selera mereka terhadap dunia. Apa saja? Nisa, wanita. Terus anak. Terus harta benda yang Allah sampaikan. Ya, ini yang masuk bahagian syahwat. Orang nafsu, selera, pengen kaya sehingga menghalalkan segala macam cara. Korupsi, ini termasuk syahwat. Ya. Gimana caranya supaya untung, akhirnya halal haram hantam. Udah tahu kalau riba itu haram, akhirnya karena pinginnya kaya terjerat rentenir misalkan gitu. Ini masuk bahagian daripada syahwat, itu harta. Tidak hanya riba, harta juga akan menjadi fitnah bagi pemiliknya saat dibelanjakannya untuk kesenangan dunia yang jelas-jelas tidak diperbolehkan oleh syariat. Celakalah orang-orang yang terjerumus ke dalam belenggu kemewahan duniawi yang mengikuti hawa nafsu belaka. Maka dari itu, hati-hatilah, karena Allah telah berfirman bahwa mengikuti hawa nafsu hanya akan membawa manusia pada jalan yang sesat. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah
atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Al-Quran, Surah Sad, ayat 26. Yang kedua, syahwat wanita. Syahwat wanita itu ya keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap pasangan. Zina maka nanti hasilnya. Ia mengikuti dorongan hawa nafsu hanya akan membawa manusia semakin dekat kepada syaitan. Kehidupan era modern sekarang ini semakin banyak manusia yang berlomba-lomba untuk membeli dosa. Padahal mengerjakan amalan soleh tidaklah membutuhkan biaya, bahkan berbonus pahala. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari telah memperingatkan umatnya mengenai penyakit akhir zaman. Di antara tanda-tanda kiamat ialah kebodohan yang menjadi dominan, ilmu berkurang, zina yang dilakukan terang-terangan, dan minuman-minuman keras seolah-olah itu minuman biasa. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh, mereka sudah lupa bahwa azab Allah begitu pedih. Jika meninggal dalam keadaan berdosa, niscaya cambuk api akan menunggu mereka di neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat yang dicintai Allah, semakin majunya zaman dan berkembangnya teknologi, fitnah-fitnah pun semakin leluasa untuk menggoyahkan keimanan manusia. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh lengah, karena setan tidak akan pernah tinggal diam. Mereka akan memanfaatkan semua pintu untuk menyebarkan kerusakan dan perangai buruk demi menjaring teman yang akan menemani mereka di neraka kelak. Dan ada syahwat jiwa. Syahwat jiwa itu pengen tenar, ya, pengen populer. Ya. Sekarang penyakit tuh. Apalagi ada apa? Media sosial tuh. Oh itu ceklek. Tadinya sih cuma pengen berbagi, tapi ketika dia ingin supaya orang lain lihat dan kenal dia, itu masuk di situ syahwat. Dan ini masuk bahagian daripada ujian yang hadir pada kita. Bagaimana mampu untuk menanggulangi ini? Salah satu bahagian daripada obat supaya kita itu terbebas dari fitnah syahwat adalah sabar. Harus mampu bersabar. Orang kaya sebatas apa sih bisa menikmati kekayaannya? Mau punya mobil 70 yang dipakai? Walaupun tidak salah, orang punya mobil 70 tidak salah. Orang punya rumah 70 tidak salah. Tapi jangan sampai itu yang menjadi acuannya sehingga mengalahkan akhiratnya. Itu yang jadi masalah. Hati-hati. Karena semua apa yang Allah jadikan di dunia ini kalau tidak mampu untuk memahami dengan baik, dia akan menghancurkan. Sahabat yang dicintai Allah, fitnah akhir zaman tidak hanya berupa perkara syubhat dan syahwat saja, tetapi ada pula fitnah syirik, fitnah yang mengakibatkan dosa besar yang sekarang menjadi begitu samar bagi umat muslim akibat terlalu sibuk dengan urusan dunia. Yang terakhir, fitnah kesyirikan, syirik. Fitnah syirik ini datang ke dukun, ya. Fitnah syirik ini ikut-ikut budaya yang ternyata menggelincirkan dari tauhid, ya. Ikut nyembah pohon. Dia bilang, ini budaya nenek moyang. Pakai gelang-gelang, ya, supaya anaknya sehat, jampe-jampe. Supaya kamu kaya nih, di dompet selipkan. Sama, itu bahagian daripada fitnah kesyirikan yang kadang orang tidak tahu. Obatnya apa? Ketauhidan. Mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang yang terbebas dari 3 macam fitnah yang menghiasi umat akhir zaman. Praktek syirik hasil tipu daya iblis yang terjadi pada masa sekarang jauh lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi pada zaman Rasulullah. Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW bersaksi dan memiliki keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang maha pencipta. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah semata. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 84-85. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya? Jika kamu mengetahuinya, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat
Al-Quran, Surah Al-Mu'minun, ayat 84-85. Ya, kaum musyrikin di masa lampau tidak pernah memiliki keyakinan bahwa berhala dan sesembahan mereka adalah yang menciptakan, memberi rizki, ataupun menguasai alam semesta. Mereka meyakini bahwa patung-patung sesembahan mereka adalah hamba Allah yang solih, yang dijadikan perantara dalam ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Kaum terdahulu percaya pada sifat-sifat rububiyah Allah, namun mereka menyekutukan Allah dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, Allah berfirman kepada mereka, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lain. Al-Quran, Surah Yusuf ayat 106. Sementara manusia di zaman sekarang tidak hanya menyekutukan Allah dalam hal ibadah, tetapi juga dalam sifat-sifat rububiyahnya. Sebagian dari mereka ada yang mempercayai keberadaan dewi yang berjasa untuk menyuburkan tanah, yang menjadikan panen mereka berlimpah ruah, sehingga pada waktu tertentu akan dilakukan acara jamuan sebagai ungkapan terima kasih. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti ketika masanya orang bertemu dengan Dajjal itu dia nggak tahu ini malaikat apa setan. Ini benar apa salah ya? Coba bayangkan sampai sebegitunya. Kenapa? Karena fitnah syubhat yang dia bawa itu luar biasa. Makanya berat. Fitnah Dajjal ini berat. Sahabat yang dicintai Allah, di antara berbagai fitnah yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada satupun fitnah yang lebih berbahaya dan lebih dahsyat melebihi fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, semenjak Allah menciptakan keturunan Adam hingga hari kiamat nanti, tidak ada fitnah yang lebih besar di muka bumi dibandingkan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dan semua ini nanti akan dirangkum dengan satu fitnah besar yang akan dialami oleh umat akhir zaman. Apa dia? Fitnah Dajjal. Dajjal itu ada fitnah syubhatnya. Karena kala itu ketika orang bertemu Dajjal itu sampai tidak bisa membedakan ini sebenarnya benar atau salah. Bahasa kita sekarang tahu ya kalau Dajjal itu buruk. Bahkan dia itu yang akan menyesatkan manusia. Syaitan lah bahasanya gitu. Walaupun dia jasadnya manusia. Tapi nanti ketika masanya orang bertemu dengan Dajjal itu dia nggak tahu ini malaikat apa setan. Begitu. Ini benar apa salah ya? Coba bayangkan sampai sebegitunya. Kenapa? Karena fitnah syubhat yang dia bawa itu luar biasa. Belum lagi fitnah syahwat. Bagaimana dia mampu untuk memberikan apa yang dimiliki, yang diminta oleh orang. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan kita tidak jumpa dengan Dajjal dan tidak merasakan beratnya fitnah Dajjal. Ya, Dajjal tidak datang begitu saja. Atas izin Allah, Dajjal sudah mempersiapkan kedatangannya lewat pengikut-pengikutnya yang sesat. Bahkan Dajjal sudah menandai hati orang-orang yang akan dijadikan pengikutnya kelak. Mereka adalah orang-orang yang apabila mendengarkan kumandang azan akan mengacuhkannya. Dan orang-orang yang apabila dinasihati dan diberitahu mengenai rencana-rencana Dajjal di dunia sebelum ia datang, ia tetap tidak peduli. Dua golongan ini merupakan orang-orang yang sangat disukai oleh Dajjal. Sementara bagi orang mukmin agar terlindung dari fitnah Dajjal, Rasulullah SAW bersabda agar sebisa mungkin menjauh darinya ketika Dajjal keluar. Teruslah berusaha menjauh meski kita merasa memiliki ilmu dan iman yang cukup, karena sungguh fitnah syubhat yang dibawa Dajjal begitu berbisa. Namun apabila tidak bisa menghindar, maka bacalah surat Al-Kahfi sebagaimana sabda Rasulullah. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah, ayat-ayat pembuka surah Al-Kahfi akan mengokohkan hati pembacanya sehingga dia tidak akan terpesona dengan kemampuan Dajjal dan tidak akan terpengaruh oleh fitnah-fitnah yang dibawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mungkin yang tadi Pak Ustadz terangkan itu fitnah dunia termasuknya ya. Yang saya belum paham itu fitnah mamati dan Dajjal itu seperti apa gitu. Sekarang itu udah kelihatan apa belum gitu.
Fitnah mahya, fitnah kehidupan, ujian kehidupan. Tadi kita bahas sudah. Nah, fitnatul mamat. Ujian kematian itu bagaimana? Ujian kematian itu adalah ujian yang akan dijalani oleh seorang hamba ketika dia masuk ke dalam kuburnya nanti. Berat sekali. Ujian himpitan kubur, ujian pertanyaan. Kan kita sering dengar hadisnya ya. Begitu kita sudah masuk 7 langkah orang meninggalkan kita akan ditanya tentang beberapa perkara. Ya nanti ujian yang lain sebagainya. Itu yang akan dialami. Saat ini belum. Tapi kenapa kita sudah berdoa agar amal ibadah kita yang kita kerjakan saat ini memudahkan kita menghadapi fitnah kubur nanti. Tidak memberatkan kita gitu. Sekarang yang kita jalani fitnah mahya dulu. Fitnah kehidupan dulu. Memang fitnah mamatnya belum, karena apa? Kita belum mati. Tapi kenapa kita minta agar Allah mudahkan kita mampu untuk melaksanakan segala aktivitas kebaikan sehingga itu membantu kita di kubur. Nah, fitnah Dajjal yang tadi saya sebutkan. Dajjal itu usianya memang tidak lama, dalam hadis hanya 40 hari. Tapi dia akan membuat kerusakan di seluruh muka bumi. Salah satu bentuk kerusakannya yang tadi yang saya sampaikan. Sampai kadang orang yang tidak punya kekuatan iman itu tidak tahu dia ini benar atau salah. Saking fitnah yang dia timbulkan itu seolah bayangkan bisa menghidupkan orang mati, bisa menunjuk ketika satu tanah itu gersang, begitu dia tunjuk langsung hijau semuanya. Ketika dia datang di satu tempat subur tapi orang-orang yang di situ tidak mau menyembah dia, tidak mau mengikuti dia, dia tunjuk langsung jadi semuanya kering. Nah ini fitnah. Makanya berat. Fitnah Dajjal ini berat. Jadi itu seolah-olah begitu, jadi Allah itu mengabulkan Dajjal itu. Maksudnya seolah-olah ini yang kalau itu dia itu subur tanahnya gitu kan. Gimana nih seolah-olah kok Allah itu memberikan kekuasaan? Inilah dia ujian. Contoh misalkan, kalau memang begitu, ya sudah maling tidak perlu aja bisa dia maling, ya kan? Karena itu buruk. Orang mengganggu orang supaya berzina mata, supaya dia tidak ini biar tidak bisa. Tapi tidak. Allah berikan pada mereka untuk mengganggu. Kenapa? Karena itu ujian buat yang beriman. Iya kan? Wanita pakai rok mini bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa bisa? Coba Allah langsung begitu rok mini panjang lagi supaya nggak terganggu. Kenapa ada? Ujian buat mereka yang beriman. Dajjal juga begitu. Ujian buat orang yang beriman. Bukan langsung kita, bukan hebat dia. Enggak, bukan. Itu ujian aja. Ujian. Kalau kita mengatakan Dajjal hebat, nah kita jadi kena fitnahnya gitu. Enggak, itu bukan, itu ujian saja ya. Karena setan juga bisa diberikan kekuatan untuk melakukan berbagai macam hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.